Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan lafal yang digunakan dalam Al-Quran untuk kata memberi, yaitu ata dan akto dalam berbagai tasrifnya. Kedua kata itu memang artinya memberi, ata dan akto, namun fungsi pengertiannya berbeda, artinya sama, yaitu memberi. Kata atau digunakan untuk yang bersifat madiyah, materi, dan kata ata yang digunakan untuk yang bersifat madiyah dan maknawiyah, materi dan non-materi. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan penjelasan tentang penggunaan kedua kata itu, namun terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya ada kata kedua-duanya dalam berbagai tasrifnya. Penjelasannya seperti berikut ini. Contoh ayat yang menggunakan kata atau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaltamizuka fi shadaqati fa in utu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. At-Taubah 58. Penjelasan ayat. Hai Rasulullah, sebagian orang-orang munafik mengkritikmu dalam pembagian harta sedekah. Ketika mereka tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan keinginan mereka, jika kamu memberi mereka sesuai yang mereka minta, niscaya mereka akan puas terhadapmu. Namun jika kamu tidak memberi mereka seperti yang mereka minta, niscaya mereka akan mengeluh dan menggerutu. Kata utu digunakan untuk madiyah, materi saja, dan pemberiannya bisa dimiliki. Contoh ayat yang menggunakan kata ata. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. An-Nisa 54. Penjelasan ayat. Mengapa kalangan Yahudi iri hati kepada mereka Muhammad beserta para sahabatnya, sedangkan kami telah memberikan kepada keturunan Ibrahim kitab suci yang diturunkan dan wahyu yang kami turunkan kepada mereka di luar kitab suci serta kerajaan yang luas. Kata ataina digunakan untuk madiyah dan maknawiyah, materi dan non-materi. Fungsinya lebih luas dari kata a'toina, dan pemberiannya tidak bisa dimiliki. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan dalam surat At-Taubah 58, yaitu menggunakan kata dari akto. Di dalam ayat itu digunakan
u'tu, yaitu mereka diberi. Dan kata ini digunakan untuk madiyah saja dalam ayat itu, zakat. Zakat bisa dimiliki. Sedangkan dalam surat An-Nisa 54 itu diberi hikmah dan Alkitab. Alkitab dan hikmah itu maknawiyah, non-materi dan tidak bisa dimiliki. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan ayat-ayat yang menggunakan ata atau berasal dari ata dalam berbagai tasrifnya yang digunakan untuk madiyah, materi, dan non-materi, yang penjelasannya seperti berikut. Contoh penggunaan kata ata untuk madiyah dan maknawiyah. 1. Bisa digunakan untuk kata al-mal, yaitu madiyah. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Al-Baqarah 177. 2. Bisa digunakan untuk kata al-hikmah, berarti maknawiyah. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Al-Baqarah 269. 3. Bisa digunakan untuk kata zakah, berarti madiyah. Wa atas zakata wal mufuna bi'ahdim idza ahadu, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Al-Baqarah 177. 4. Bisa digunakan untuk kata Alkitab, berarti maknawiyah. Liyastahikin alladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Al-Mudathir 31. 5. Bisa digunakan untuk kata arus, berarti maknawiyah. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Nabi Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Al-Anbiya 51. 6. Bisa digunakan untuk kata al-muluk, madiyah. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. An-Nisa 54. 7. Bisa digunakan untuk tis'a ayatin, berarti maknawiyah. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Al-Isra 101. 8. Bisa digunakan untuk zikron, berarti maknawiyah. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, yaitu Al-Quran. Toha 99. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang kami haturkan tentang contoh-contoh ayat yang menggunakan lafal atau kata yang berasal dari ata, yang bisa digunakan untuk madiyah, materi,
dan maknawiyah non-materi. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan mengapa Allah memilih kata a'to daripada a'ata yang tertera dalam surat Al-Kautsar ayat pertama, dan penjelasan tentang kata Al-Kautsar yang penjelasannya seperti berikut ini. Kata a'to digunakan untuk madiyah saja dan pemberiannya bisa dimiliki. Contoh, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ad-Duha ayat 5. Penjelasan ayat, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya yang melimpah kepadamu, baik dalam urusan dunia seperti kesuksesan menyampaikan risalah, maupun di akhirat dengan pahala, hak memberi syafaat, dan sebagainya. Dia akan mencurahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Kata yu'tika itu maksudnya memberi karunia berupa materi yang bisa dimiliki dan tidak akan hilang atau dicabut, maka tidak menggunakan kata yu'tika yang berasal dari kata ata. Kata Al-Kautsar digunakan untuk sesuatu yang banyak dan baik-baik atau manfaat, seperti inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar ayat 1. Penjelasan ayat, Allah berfirman kepada nabinya yaitu Muhammad SAW seraya menganugerahkan karunia kepada beliau, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yakni kebaikan dan karunia yang banyak, yang diantaranya adalah sungai Al-Kautsar yang diberikan Allah kepadanya pada hari kiamat, dan juga telaga yang panjangnya selama perjalanan sebulan dan luasnya selama perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Jumlah gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit dari segi banyak dan gemerlapannya. Siapapun yang meminum satu kali teguhan saja, maka dia tidak akan haus setelahnya selamanya. Kata Al-Kautsar itu maksudnya berupa madiyah atau materi, yang semuanya baik, manfaat, tidak ada madorotnya atau hal yang buruk. Beda dengan kata Al-Katsir, artinya banyak, ada manfaat, dan ada madorot. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penggunaan kata ata dan a'to yang masing-masing artinya sama, yaitu memberi. Namun pengertian dan fungsinya itu berbeda. Serta penggunaan lafal Al-Kautsar yang memiliki sinonim Al-Katsir, yaitu yang banyak. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam mendalami dan menjadikan lebih paham tentang ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.